Halo saudara, ketemu lagi dengan saya Om Adi Botak. Tetap di Kupas Tuntas segala masalah tentang cuca hijau. Ya, pada hari ini saya tetap tidak lupa selalu bersyukur karena sampai saat ini saya masih diperkenankan untuk mengedukasikan tentang set bentuk power. Ya, saya akan kupas tuntas segala permasalahan tentang cuca hijau. Ya, yang dimana masih sangat banyak sekali untuk pengertian dan pemahaman karakter cuca hijau ya seperti apa gitu ya, karena yang saya tahu ini cuca hijau itu satu burung cuca hijau kendalanya kan sangat banyak sekali ya, menurut dari tingkatan fase-fasenya itu ya, maksudnya itu dalam arti fase itu bisa terjadi dari kurun waktu ya antara 3 tahun atau 5 tahun atau 7 tahun apa kayak gitu ya. Itu hanya sekedar contoh aja. Dan saat hari ini temanya itu saya akan menjelaskan tentang sambungan yang kemarin tentang macam-macam pengertian drop mental ya, yang kemarin itu akan saya lanjutkan hari ini ya. Tapi ya sebelumnya kenapa ya, mohon maaf saya agak lama ini nggak bikin konten ya kan, nggak up lah ya. Sebetulnya udah banyak juga catatan yang mau di up, tapi malah bingung yang mana yang harus saya up duluan gitu kan, gitu ya. Tidak, catatan tidak secara baku, cuma hanya judul-judul tema yang akan di itu aja gitu kan, udah ada tapi yang mana dulu sampai bingung, karena saya juga istilahnya itu meneliti ya kan, survei dulu kan, saya melangkah hati-hati juga ya kan, jadi biar set BP itu nggak salah-salah gitu kan, karena di sini dimana adalah kesalahan-kesalahan tersebut itu dari desas-desus, dan ternyata saya sendiri langsung kayak gitu, ada istilahnya kesalahan dimana dalam memberikan pengertian tentang cuca hijau itu dimana adanya salah dalam dalam menerangkan dalam menyimak set BP itu set BP yang mana gitu kan. Ternyata kenapa ini maksudnya gini, desas-desus ada di sana itu set BP itu kurang bagus gitu kan, set BP kurang bagus, begini begitu yang istilahnya itu inilah bikin set BP jadi jelek gitu kan. Itu karena adanya set BP KW yang tidak mengerti dan tidak paham mengatasi yang benar-benar kronologi seperti apa sih gitu kan, seperti apa itu maksudnya, kendala seperti ini itu apa, kendala seperti itu apa gitu, nggak ngerti. Karena ya mungkin set BPKW itu yang edukasi mungkin nggak ngerti secara langsung ya, nggak, maksudnya itu nggak praktek ya kan, dan juga pengalamannya lah ya, pengalaman itu mungkin nggak ada, jadinya itu kalau memberikan solusi mungkin ya nggak pas ya. Cuma kadang itu mungkin ya merasa tahu, terus kayak ada kembangan-kembangan yang akhirnya itu kembangan itu sebetulnya salah, dan akhirnya dari sang yang mengikuti itulah yang membuat adanya setelah salah akhirnya nyalakan set bentuk power gitu kan, padahal bukan mengikuti set bentuk power yang jalur di sini, yang mengikuti jalur set power asli ini gitu kan. Nah itulah, itu saya terangkan dulu supaya tidak salah-salah ya gitu kan, karena yang salah itu
yang mengikuti set BP yang bukan ori istilahnya gitu kan, set BP yang orang itu nggak pernah praktek atau apa, ya kan, dan jam terbangnya juga istilahnya namanya nggak pernah praktek, itu mungkin istilahnya baru kehitung gitu kan, nggak ngerti pastinya kan kendalanya langsung itu seperti apa, hari-hari seperti apa gitu, yang dimana edukasi itu kan adanya pengalaman. Ini kan saya menceritakan, saya melakukan set bentuk power ini berdasarkan pengalaman. Cerita saya ini adalah pengalaman saya itu yang saya lakukan, teori dan praktek ini sebanding gitu ya, dan hasilnya itu nyata gitu. Di eksekusi pun juga nyata ya, itu ya. Disitulah itu saya juga sebetulnya ya agak prihatin kalau ada orang salah dalam nyeting set BP, tapi bukan mengikuti set BP yang saya edukasikan gitu kan. Set BP mengikuti set BP orang gitu, orang lain selain saya kayak gitu, yang akhirnya yang disalahkan itu adalah set BP-nya gitu kan. Itulah. Nah, di sini saya akan tetap, akhirnya ya kesimpulan saya untuk tetap akan edukasi terus seperti yang saya janjikan. Pengalaman saya akan saya kupas terus di sini ya, di Kupas Tuntas Segala Masalah Tentang Cuca Hijau di channel Om Adi Botak tetap ya. Kembali kepada ini tadi tentang pengertian drop mental. Drop mental itu yang pertama, burung mati lampu ya. Pertama, burung mati lampu itu, mati lampunya itu, jadi saya akan menerangkan itu, mati lampu itu ada tiga ya kayak gitu kan. Mati lampunya itu di awal atau di tengah atau di akhir gitu kan. Karena kalau itu berbeda-beda. Mati lampu di awal itu di awal mati lampu, tapi tengahnya sampai akhir dia jalan terus gitu kan. Itu definisinya itu burung itu hanya sekedar kaget atau kurang persiapan aja ya kan gitu. Itu untuk yang istilahnya itu mati lampu di awal aja. Kalau mati lampu di tengah, nah itu tuh mati lampu di tengah itu maksudnya di awal kerja, terus di tengah itu agak mati lampu atau hilang connect lah ya gitu, kok apa kayak kepo atau apa kayak gitu segala macam lah ya kayak gitu. Tapi nanti selanjutnya di putaran akhirnya itu kerja lagi gitu kan. Nah di situ itu kalau untuk mati lampu di tengah itu terjadilah seperti ini, apa ya gimana ya, contohnya itu ginilah. Kita lagi inilah ya, istilahnya contoh biar lebih paham bener ya gitu. Contohnya itu dalam hal kehidupan kita aja gitu kan. Kita lagi ada sama inilah pasangan kita gitu. Saat kita ada pasangan kita, ya adanya dengan birahi kita akan apa namanya membuat kita itu bisa ini tegak berdiri gitu ya kan gitu. Tapi terus di mana adanya di tengah itu kita ada pikiran atau segala macam ya kita akan gimana ya gitu kan, dan akhirnya nanti setelah itu naik birahi lagi itu kita akan ini lagi gitu kan, sehingga ya itulah kayak gitu. Jadi intinya mati lampu di tengah itu burung yang tadinya kerja terus di tengahnya itu ternyata onceleng atau apa namanya kayak kepo apa segala macam itu, itulah dia teringat sesuatu, istilahnya pernah adanya kejadian drop mental atau dia itu ada pikiran lah ya, apa itu banyak itu nanti di situ intinya itu. Dan
teringat lagi untuk daya tarungnya lagi, itu ya. Itu yang kedua ya, tadi itu mati lampu di tengah. Nah, sekarang kalau yang mati lampu di akhir ya kan. Nah, ini malah lebih agak ini nih, kalau mati lampu di akhir ini kita harus pandai-pandai mengamati. Tapi ada definisinya. Kenapa mati lampu di akhir itu? Di awal kerja, putaran awal kerja, putaran tengah juga kerja, putaran akhir itu mati lampu. Itu kita harus jeli apakah dia mati lampunya itu apakah kecapean ya kan, tekor tenaga, atau dia teringat akan drop mental yang pernah ada. Itu kita harus jeli nih gitu ya. Jadi keterangannya itu kalau mati, jadi keterangannya kalau mati lampunya di akhir itu dia mati lampunya itu dengan ada gerakan-gerakan segala macam seperti lapar atau ngedrop kayak gitu, biasanya dia akan bunyi memelan-memelan, terus dia agak-agak ini apa namanya, itu apa, gerakan-gerakan ini ya, gerakan yang kayak menunjukkan lapar atau kepo apa kayak gitu ya, itu bisa terjadi istilahnya itu tekor tenaga ya kan, tekor tenaga. Bisa juga ada lapar-laparnya ya gitu ya dalam arti kata itu, tapi kadang biasa kalau udah set power itu belum tentu juga lapar juga, belum tentu sih, karena istilahnya itu teringat drop apa namanya, tekor tenaga lah ya, tekor tenaga. Tapi kalau yang di putaran akhir itu mati lampu pet total kayak gitu kan, sampai nekuk leher, nah itulah yang terjadi. Mati lampu pet total ya, istilahnya itu nekuk leher, itu putaran akhir itu kan masih ada nanti banding-banding ya kan, sampai namanya rekapan, sampai di apa turunin penilaian selesai, sampai turun itu burung mati lampu. Nah itu nekuk leher itu, itulah berarti burung tersebut biasanya masih muncul drop mentalnya ya, drop mental yang sudah saya sering ini ya, sering jelaskan, di mana drop mental tersebut itu adanya burung tidak kondisi atau dalam keadaan birahi, tapi tetap dipaksa digantang atau diakal-akalin gimana, yang mungkin tadinya jalan tapi akhirnya ya nggak jalan juga, tetap dipaksain, diakal-akalin, yang akhirnya itulah terjadi drop mental. Lain lagi nanti, lain waktu lagi kayak gitu lagi, nekuk leher lagi ya kan, kayak gitulah ya, yang sudah saya terangkan di konten apa ya waktu itu, judul cara nyeting cuca hijau untuk nyambul aja, itulah ya. Nah, itulah. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua itu hampir sama ya, gitu kan. Hampir sama. Burung terjadi yang tadinya juga di rumah enak, terus di lapangan juga masih enak, terus digantang pun masih enak di awal, dan di tengah itu terjadi dia adanya tiba-tiba gembung ya, gembung terus kayak gelabak-gelabak sambil bunyi, kadang ya nggak sambil bunyi, kadang sambil bunyi ya, terus tingkahnya itu loncat-loncat segala macem gitu kan, sambil ada gembung-gembungnya gitu, kadang ngepak-ngepak sayap tapi bukan ngentrok jambul ya, ngentrok-ngentrok istilahnya tuh yang dibilang birahi. Itu biasanya terjadi
bisa dari burungnya sendiri, dan sangatlah riskan dia kalau dalam posisi seperti itu ngelihat burung yang dari sekelilingnya itu terjadilah pada kayak gitu, gembung atau gelabak, itu biasanya suka ngikut, ya kan, ngikut langsung tiba-tiba gembung, terus ikut-ikutan entah gelabakan atau terjadilah yang itulah ya, nggak enak lah ya dilihatnya kayak gitu. Itulah yang kedua. Itu juga ada versinya gini sih, ada versinya itu versi antara birahi dan ngebos gitu kan, ataukah itu yang pasti gini, burung tersebut birahi bisa juga plus ngebos ya. Dan gimana membedakan antara birahi dan ngebos, itu ada perbedaannya yang persenannya besar gini. Birahi itu kan, yang namanya birahi burung itu menurut versi saya itu yang jelas gini, dari biasanya makan jangkriknya banyak ya kan, atau cukup lah ya kayak gitu, tiba-tiba nafsu makan jangkriknya tuh berkurang drastis gitu kan, sampai terjadi 1 atau 2 aja udah kayak ogah-ogahan gitu ya, diemu, di apa kayak gitu. Itulah yang saya sebut itu birahi. Tapi kalau ngebos terkadang gembung juga ya kan, gembung juga, tapi dia itu makannya tetap bagus gitu kan, tapi kenapa kok ngembung gitu kan, itu ada istilahnya itu ngebos itu kan banyak yang saya pernah bercerita terlalu banyaknya interaksi sama ini ya, sama kita ya gitu kan, dalam arti kata itu interaksi itu karena adanya digoda-godain dalam bentuk apapun ya, walaupun gitu aja, itu menunjukkan interaksi pemaksaan si burung tersebut ya kan, yang membuat burung tersebut menjadi adalah interaksinya jadi ngebos itu ya. Apalagi digoda-godain, dikeprek-keprek kandang, ditambah lagi dikobok-kobok, itu saya jamin burung itu akan jadi burung yang gembungan gitu kan. Nah, inilah pemahaman seperti ini yang sangat penting sebetulnya, dan itu coba saja lah gitu. Kalau mau nyoba bener gitu bikin burung gembung, ya burung udah jadi sering-sering kobok-kobok aja, itu cenderung sekali untuk menjadi gembung gitu. Ini yang harus dipahami antara birahi dan ngebos. Kalau yang dikobok-kobok gitu bikin gembung gitu kan, itu istilah saya itu dalam arti set BP itu ngebos gitu kan, gembung karena ngebos. Nah, inilah orang yang masih banyak salah mengapresiasikan asal gembung birahi gitu kan. Nah itu, jadi untuk mengetahuinya itu yang pasti ya, dan jelas itu, dimana kalau birahi itu makan jangkriknya itu susah, udah inilah ogah-ogahan banget lah, paling 1, 2 aja mungkin udah susah banget, itu udah ogah-ogahan. Itu tanda burung itu mulai adanya birahi itu. Nah, makanya bicara soal ngebos ya kan gitu, konten-konten saya sebelumnya itu kan saya sudah ini ya, ada edukasi tentang gini, gimana menjaga naluri hutannya agar tetap selalu terjaga gitu kan, dimana kalau naluri hutan itu kan membuat ini ya, yang namanya naluri hutan itu kan ada masih fresh liar gitu ya, masih yang pasti daya tempurnya tinggi ya kan, burung kalau menjaga teritorialnya dia itu akan lebih serasa ini ya, lebih serasa alami gitu kan.
dibanding yang ngebos dari campur tangan kita gitu kan. Kalau yang ngebos itu pengertiannya seperti tadi tersebut ya. Itulah nah itulah ya saudara-saudara ya beginilah. Memang gini sih, karena cucak hijau ini termasuk burung kelangenan yang enak lah ya kayak gitu, kayak enak ditaruh di meja ya enak aja bunyi, diapain aja bunyi gitu kan. Jadi serasa kebiasaan orang itu ya asik aja dalam main-maininya gitu kan, yang membuat sebetulnya kalau untuk burung yang untuk istilahnya itu gantangan untuk lomba itu kan kita emang harus sangat hati-hati ya, hati-hati. Itulah emang kelihatannya cucak hijau bunyi aja, diapain aja bunyi gitu. Tapi ini hal kecil yang sebetulnya riskan. Itulah cucak hijau. Makanya saya itu di sini memberikan edukasi yang ini ya, yang apa namanya, safety, bermain hati-hati ya kan gitu, itu agar burung kita itu akan bisa nampil awet gitu kan. Nah disitulah agar kita tetap selalu. Nah dan melanjutkan tentang dropman apa namanya itu burung yang ngebos ya kan, dalam istilahnya ngebos, karena saya nggak nyebut birahi ya kayak gitu, yang tadi itu suka gembung dadakan atau apa itu kadang masih bisa besoknya jalan atau apa kayak gitu ya, yang diakal-akalin banyaklah kayak gitu kan, diakalin dan masih kerja lagi. Itu ya saya sebetulnya paham dan bisa, karena yang namanya saya bisa ngomong karena saya udah pernah melakukan gimana cara mengakal-ngakalinya gitu kan. Bahkan begini, saya pernah dalam 1 tahun istilahnya bermain cucak hijau itu mengakali terus gitu kan. Kenapa kok seperti tersebut? Ini burung 3 bulan kayak gitu kan, 3 bulan enaknya diginiin terus, diginiin ya saya jalanin aja terus. Nanti ada kendala seperti itu, ya saya memberikan solusi lain lagi, gimana caranya burung itu akan nampil. Oh saya giniin, gini selama mungkin sebulan atau 2 bulan, nanti kau udah nggak kena lagi nih gitu kan, naik lagi apa istilahnya itu yang dibilang ngebosnya itu tadi ya, tiba-tiba jadi birahi dadakan, istilahnya birahi dadakan yang ngembung atau laporan kayak gitu. Nanti saya akan akalin lagi dengan cara gimana kayak gitu, itu sampai setahun, jadi masih bisa jalan terus gitu kan. Tapi tetap yang akhir hasilnya itu burung tersebut akan mengalami adanya penimbunan kerusakan-kerusakan ya gitulah, yang nanti itu burung akan menjadi burung yang tidak jujur gitu kan. Tapi akhirnya ya semua itu akan tetap terselesaikan dengan adanya kita harus bisa mengkikis tingkat apa namanya kronologi kerusakan itu yang kita paksakan, itu yang pernah ada itu kita kikis gitu kan ya, melalui proses ya gitu kan. Ya ada kesabaran pastinya ada gitu, kalau nggak sabar nanti kelihatan enak tapi nanti kadang enggak, kadang enak, kadang enggak, kadang enak, istilahnya gitulah ya itu. Jadi ya masih banyak sekali yang akan saya edukasikan agar saudara-saudara ZBP lover pada mengerti tentang karakter cucak hijau ya kan. Disinilah sampai nanti itu benar-benar mengerti arti sejatinya ZBP itu ya, karena nanti itu ZBP itu istilahnya tetap ke settingan bolak-balik. Saya akan menganjurkan seperti apa kayak gimana langkah apa yang akan dilakukan itu
Ya, tapi menurut tingkatannya ya kan, kalau yang baru-baru nanti ke ngakal-ngakalin nanti malah jadi rusak burungnya, bingung sendiri nanti ya kan, sampai nanti saya akan gimana caranya itu bermain rapi ya, gimana caranya bermain burung rapi agar awet gitu kan, dan rapi dan istilahnya itu awet dan kita benar-benar bisa menikmatin burung di gantangan gitu, kita nggak sibuk-sibuk gitu kan, nggak sibuk jadi ribetnya tinggi gitu yang malah akhirnya gimana gitu kan ya, kadang kerja kadang nggak maksimal kayak gitu dan kita pun capek. Nah itu saya selalu inovasi itu gimana sampai caranya main burung itu enak gitu, karena kan burung itu hobi ya, dasarnya buat hiburan gitu kan. Jadi gimana saya itu buat hiburan, nyeting di lapangan itu juga udah enak ya kan, nyantai gitu kan, kita bisa di istilahnya kita taruh burung dan kita udah tinggal di warung aja ya, paling nggak kita tetap mendengarkan suara kicau burung kita ya gitu kan. Tapi dengan cara bermain saya yang mungkin sudah saya praktekkan kepada beberapa orang secara langsung, eksekusinya gitu kan, cara bermain yang rapi dan enak ya kan. Nah itulah nanti saya akan lanjutkan lagi di konten selanjutnya ya. Tetap ya, selalu semangat. Terima kasih juga, saya tidak lupa supportnya dari ZBP Lover yang telah selalu mendukung saya agar saya tetap selalu semangat. Itu dukungannya, supportnya luar biasa. Ya, sebelum saya sudahin, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, dan share ke teman-teman agar pada mengerti semua tentang cicak hijau ya. Nanti kalau udah mengerti dan paham betul jadi pawang lah ya, pawang cicak hijau gitu. Oke ya, sampai ketemu di konten selanjutnya. Salam kupas tuntas segala masalah tentang cicak hijau.